Cara menghitung kuota untuk setiap jalur PPDB SMK Jawa Barat tahun 2021. Silakan disimak videonya. Baik, Assalamualaikum teman-teman operator ataupun admin PPDB 2021 dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini kita akan sharing seputar PPDB SMK Jawa Barat tahun 2021. Saya hanya akan membahas bagaimana kita mensimulasikan, menghitung kuota untuk setiap jalur PPDB SMK. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam Juknis PPDB yang sudah dibagikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bagi teman-teman yang belum memiliki Juknisnya, silahkan di-download di deskripsi. Di sini sudah ada hitungan presentasi jumlah siswa ataupun jumlah kuota untuk setiap jalur PPDB. Afirmasi 20%, prioritas terdekat 10%, perpindahan tugas orang tua wali atau anak guru itu 5%, kemudian prestasi 65% dibagi 2, prestasi rapot dan kejuaraan. Untuk kejuaraan 5%, untuk rapot 60% dan dibagi 2, ada rapot unggulan dan rapot umum. Masing-masing unggulan 35%, untuk umum 25%. Dan umum ini termasuk PPDB di tahap kedua. Jadi selain umum, selain jalur rapot umum, semuanya dilaksanakan pada tahap yang pertama. Saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana proses ataupun Juknis PPDB. Di sini dalam video ini kita hanya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung jalur kuota supaya teman-teman admin ataupun operator PPDB tidak bingung untuk mengisi ajuan kuota yang ada di web PPDB. Ya. Kita kembali lagi. Di sini sedikit ada yang kurang setelah saya mempelajari dan melihat kolom kuota yang ada di web PPDB ya. Di sini ada kondisi tertentu 5%. Namun di dalam PowerPoint, di dalam Juknis ini tidak ada kondisi tertentu ya. Jadi masuk ke afirmasi itu harusnya ada tambahan satu lagi di bawah kondisi tertentu 5%. Ya, ini barangkali teman-teman kebingungan gitu ya. Ataupun di Juknis tidak ada tapi di kolom di sini ada 5%. Nah, itu mungkin menjadi catatan. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini saya mencoba mensimulasikan ya. Contohnya di sini ya. Ini saya buat simulasi hitungan kuota untuk setiap jalur, untuk setiap kompetensi keahlian. Jadi kita menghitung setiap kompetensi keahlian. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah rombel yang akan diajukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Kalau misalnya pada kompetensi keahlian tertentu dibutuhkan atau kapasitasnya cukup untuk membuka 2 rombel, maka kita isi di sini 2 rombel ya. Kalau 3 rombel diisi 3. Ya, ini disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan sekolah. Kemudian jumlah siswa di sini saya mensimulasikan full ya, 36 siswa satu rombel. Maka jumlah kuota satu kompetensi keahlian itu adalah 72 siswa. Oke. Selanjutnya, nah di sini sudah kita buat dan kita bagi juga ya untuk setiap jalur. Afirmasi, prestasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua wali atau anak guru ya. Dan ada rinciannya ya sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah, di sini ya saya menambahkan di sini kondisi tertentu 5%, kemudian KETM disabilitas 15%. Kemudian rapot ada unggulan, ada umum 35%. Untuk unggulan umum 25%. Kenapa kuning? Karena ini dibuka untuk tahap yang kedua.
Kemudian kejuaraan 5%, prioritas terdekat 10%, perpindahan tugas orang tua wali atau anak guru itu 5%. Jadi semuanya totalnya 100%. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini sudah dibagi dengan rumus ya. Jadi caranya rumusnya adalah 5% dikali dengan jumlah kuota gitu. 72. 15% dari 72 maka didapat 11 ya. Kemudian 5% dari 72 dapat 4. Nah, maka totalnya itu menjadi 72. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Ya tinggal kalikan saja, sebenarnya mudah ya. Cuman mungkin kita perlu melihat dulu petanya berapa persen persentasinya untuk setiap jalur PPDB. Nah, kemudian juga tergantung jumlah rombelnya yang diajukan sesuai dengan kapasitas sekolah. Misalnya untuk kompetensi keahlian A itu kita bisa membuka sampai 4 rombel. Nah, kita rubah saja 4 rombel di sini, maka jumlahnya adalah 144 ya. Maka pembagiannya ini karena sudah dibuat di rumus ya, ini sudah terbagi. Oke, cukup mudah ya. Kemudian selanjutnya kita akan mulai memasukkan ke form web PPDB. Kalau sudah begini lebih mudah dan kita tinggal memasukkan saja. Ini saya kembalikan ke 2 rombel saja, karena masing-masing saya mengajukan 2 rombel saja untuk SMKN Karangjaya. Rombel, oke, yang pertama, nah, ini pengajuannya setiap kompetensi keahlian. Jadi memang harus diisi per kakak. Kalau misalkan setiap kakak 2 rombel berarti jumlahnya tidak jauh berbeda ya, berarti sama. Kecuali memang ada beberapa kakak yang berbeda. Kakak A itu menerima 5 rombel misalnya, atau kakak yang B misalkan menerima cuma 3 rombel. Nah, tentunya itu berbeda ya. Mohon diperhatikan juga. Oke, rombel 2. Siswa per rombel 36. Siswa tidak naik, maka jumlahnya kuotanya yang diajukan adalah 72 untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Nah, kemudian ABK KETM 15%. Di sini 15% 11 ya. Berarti misalnya kalau kita memasukkan kuota untuk jalur ABK 2 orang misalnya, kemudian KETM-nya berarti sisanya ya, sisanya berarti 9. Selanjutnya, atau misalnya kita bisa memberikan 1, atau misalnya 5. Ada ketentuan di sini ya, tidak lebih dari 2, berarti harus 5. Kita coba lebih ya, ternyata memang sudah ada ketentuannya di sini. Berarti tidak boleh lebih dari 2. Berarti di sini dimasukkan 2, kemudian di sini dimasukkan 9. Jadi jumlahnya 11. Kemudian kondisi tertentu ya, 5% 4. Kita isi di sini 4. Oke, tidak ada keterangan. Kalau kita coba 6. Karena sistem sebenarnya di aplikasi PPDB ini juga sudah ada rumusnya ya. Jadi pasti kalau melebihi itu pasti ada keterangannya. Jadi jangan khawatir sebenarnya untuk pengisian pengajuan kuota ini. 4. Kemudian prioritas jarak. Prioritas jarak terdekat 10%, 7. Perpindahan orang tua 4. Kemudian prestasi rapot unggulan itu 25. Kemudian rapor umum maksimal 25%, itu di sini 18. Kemudian prestasi kejuaraan itu 4.
sudah ada keterangannya di bawah yang merah ini. Harus 4. Oke, jadi seperti itu, cukup mudah ya. Dan sudah ada rumusnya sebenarnya di web PPDB-nya juga. Tinggal kita mengisi jumlah rombel yang diajukan berapa untuk setiap kompetensi. Oke, selanjutnya saya akan percepat videonya untuk mengisi pengajuan kuota di kompetensi keahlian yang lainnya. Baik, sudah selesai semuanya diisi untuk setiap kompetensi keahlian. Silakan untuk dicek kembali ya. Kalau sudah benar, pastikan juga tidak ada notifikasi keterangan warna merah. Selanjutnya klik simpan. Oke. Nah, di sini berarti ada kesalahan ya. Total kuota keseluruhan dengan total kuota dari setiap jalur tidak sama. Kuota yang diisi lebih 5 dari total kuota keseluruhan. Berarti ada yang salah. Kita cek lagi. Oke. Kalau dari hitungan ini dan sesuai dengan presentasi, ini tidak ada kekeliruan ya. Hampir semuanya sudah sesuai. Kalaupun di sini di total ini semuanya ada ajuan 10 rombel, kemudian jumlah kuotanya adalah 360. Ya, ini juga jumlahnya sudah sama. Ya. Tapi di sini masih ketika klik disimpan itu menjadi lebih 5 dari total kuota keseluruhan. Berarti harus ada yang dikurangi. Saya tidak tahu ini sistemnya yang salah atau memang input jumlahnya yang salah. Kita coba kurangi saja 1 ya, apakah memang bisa menyimpan atau tidak. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke helpdesk kabupaten kota atau ke helpdesk provinsinya, kenapa ini menjadi tidak sinkron, padahal jumlah yang diisikan adalah sama atau sesuai dengan jumlah yang sudah kita hitung di awal. Ini sesuai dengan pembagian persennya untuk setiap jalur. Oke, kita coba kurangi saja 1 ya. Misalnya yang ABK saja, kita di sini pengajuannya 1 saja untuk setiap jalur ABK. Karena yang paling penting kan tidak melebihi ya. Kalau melebihi menjadi error dan tidak bisa karena melebihi presentasinya. Tapi kalau kurang kita masih bisa, karena maksimal untuk afirmasi itu 20%. Sudah ya. Jadi kita sudah merubah ABK dari 2 menjadi 1 kuotanya. Kita cek lagi dulu. Oke, sudah. Kita coba simpan. Berarti kalau dikurangi 1 berarti memang dikurangi 5 kuota. Harusnya sudah bisa tersimpan. Nah, ada lagi yang lain. Minimal 15%
kuota ABK disesuaikan dengan kemampuan sekolah dalam memfasilitasi kekhususan siswa ABK maksimal 1 orang per rombel. Oke, ini keterangan saja mungkin ya, notifikasi gitu. Kemudian kita oke, tapi tidak menyimpan. Berarti harus bagaimana? Ya, oke. Coba kita rubah 1 menjadi 2. Keterangannya mesti lebih 1. Tuh. Ya. Oke, ini jadi bahan untuk kita bisa konsultasikan kepada helpdesk-nya. Ternyata setelah diisi kuota, ternyata kalau kita paskan dengan jumlah presentasinya, ternyata lebih jadinya. Keterangannya lebih dan tidak bisa tersimpan. Kalau kita kurangi, ya salah satunya di ABK tadi ya, ada notifikasi ABK minimal 1 sebenarnya tadi tidak ada kesalahan ya, tapi tidak bisa menyimpan. Oke, jadi memang sistemnya ini mungkin masih belum final ya, jadi masih belum bisa tersimpan, padahal kuota sudah, ketika dimasukkan ABK tadi posisinya 2 kuota lebih ya, lebihnya 5. Ketika kita kurangi 1 masing-masing ABK ya, kemudian kita simpan dan notifikasi siswanya, kita tambahkan lagi 25. Jika disimpan, keterangannya minimal 15%, sesuaikan dengan kemampuan sekolah. Tapi ini masih belum bisa disimpan. Apakah ini udah otomatis tersimpan atau tidak? Ya, kita belum tahu ya. Kemudian jika kita kurangi salah satu, keterangannya juga kurang dari kuota yang diajukan. Nah, ini mungkin perlu dikonsultasikan ke bagian pengelola webnya ya. Apakah memang ada salah rumus atau bagaimana? Yang jelas ini tidak bisa tersimpan, atau memang otomatis tersimpan. Kita coba ya, kita coba refresh saja ya. Kalau ini menjadi hilang semua, berarti memang aplikasinya masih belum siap. Nah, semuanya menjadi 0 kembali ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin kita perlu konsultasi dengan helpdesk kabupaten kota masing-masing ataupun helpdesk provinsi. Yang jelas simulasinya seperti itu tadi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman supaya tidak bingung untuk menghitung jumlah kuota setiap jalur PPDB. Di sini saya hanya menjelaskan untuk SMK. Silakan untuk SMA ataupun SLB, bedanya mungkin presentasi untuk setiap jalurnya ada sedikit perbedaan. Maka perlu diperhatikan detail dari juknis PPDB yang sudah disebarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu, dan mohon maaf jika memang ini sistemnya masih nampaknya masih belum siap, atau memang pengajuan untuk kuotanya masih belum dibuka begitu, masih dalam proses gitu ya. Saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diperbaiki, kemudian disiapkan sehingga kita sebagai admin ataupun operator PPDB bisa lebih cepat untuk menyiapkan apa-apa yang perlu disiapkan sebelum PPDB 2021 dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.